Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memotivasi diri kita masing-masing untuk menjadi guru yang semakin profesional. Kali ini kita akan belajar bersama dengan topik menjadi guru profesional yang melayani dengan hati. Bapak dan Ibu, apa tujuan pelatihan kita saat ini? Yang pertama, kita akan memahami hakikat profesionalisme guru yang melayani dengan hati. Kita nanti akan belajar bersama memahami berbagai konsep, prinsip tentang hakikat profesionalisme guru yang melayani. Nah, setelah kita paham, harapan kita bersama adalah kita termotivasi untuk menumbuh kembangkan profesionalisme guru yang melayani dengan hati. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, harapan kita bersama adalah agar kita dapat mewujudkan profesionalisme guru yang melayani dengan hati. Tiga tujuan inilah yang akan kita capai bersama-sama, mulai dari aspek pemahaman, kemudian aspek hati, dan akhirnya harapan kita adalah dapat mewujudkan dengan baik. Bapak dan Ibu, pelatihan ini tidak akan ada gunanya kalau hanya berhenti pada memahami. Kalau hanya berhenti pada aspek termotivasi. Semuanya itu harus diwujudkan di dalam kerja nyata. Hanya dengan mewujudkan, maka akan terjadi perubahan yang baik dan semakin baik. Bapak dan Ibu, saya mengajak untuk menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. His disciples were at supper. The devil had already put into the heart of Judas, the son of Simon Iscariot, the thought of betraying Jesus. Jesus knew that the Father had given him complete power. He knew that he had come from God and was going to God. So he rose from the table, took off his outer garment, and tied a towel round his waist. Then he poured some water into a wash basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter. Are you going to wash my feet, Lord? You do not understand now what I am doing, but you will understand later. Never, at any time, will you wash my feet. If I do not wash your feet, you will no longer be my disciple. Lord, do not wash only my feet, then. Wash my hands and head, too. Those who have taken a bath are completely clean and do not need to wash themselves.
except for their feet. All of you are clean. All except one. Jesus already knew who was going to betray him. That is why he said, "All of you except one are clean." After Jesus had washed their feet, he put his outer garment back on and returned to his place at the table. Do you understand what I have just done to you? You call me teacher and Lord. And it is right that you should do so, because that is what I am. I, your Lord and teacher, have just washed your feet. You then should wash one another's feet. I have set an example for you, so that you will do just what I have done for you. I am telling you the truth. No slaves are greater than their master, and no messengers are greater than the one who sent them. Now that you know this truth, how happy you will be if you put it into practice. Bapak dan Ibu, kita telah bersama-sama menyaksikan film tentang pelayanan Tuhan Yesus. Menurut Bapak dan Ibu, apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam pelayanan tadi, dan apa maknanya bagi profesi kita? Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa maknanya bagi profesi kita? Silahkan saya beri waktu beberapa saat. Baik Bapak dan Ibu, bagus sekali yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Tidak ada yang salah, semuanya baik dan semuanya benar. Sekarang kita akan mengurutkan peristiwa yang terjadi di dalam video tersebut. Bapak dan Ibu, yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menanggalkan jubahnya. Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya dan mengganti jubah itu dengan pakaian yang sederhana. Tuhan Yesus bersedia menjadi sama dengan yang dilayani. Demikian juga kita sebagai guru seharusnya bersedia untuk menjadi sama dengan yang dilayani. Dengan demikian, kita akan melayani para siswa kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemudian Tuhan Yesus mengambil air dan perlengkapannya. Apa maknanya bagi kita? Pelayanannya itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, Tuhan telah menyiapkan dengan baik berbagai perlengkapan dengan sebaik-baiknya. Itu juga berlaku bagi kita. Sebagai seorang guru yang baik, kita akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik sebelum kita tampil melayani para siswa. Dengan persiapan yang baik itulah, maka kita sebagai guru akan dapat melayani siswa dengan baik. Kemudian kita lihat yang ketiga. Tuhan Yesus membungkuk ke tempat yang paling bawah. Dia membungkuk sampai di hadapan kaki para muridnya. Apa artinya bagi kita? Tuhan Yesus merendahkan diri dan mengakui
serta menghargai orang yang dilayaninya. Demikian juga sebagai guru, kita merendahkan diri dan mengakui bahwa siswa itu demikian penting. Kita perlu menghargai siswa dengan berbagai macam keberadaannya. Kita harus punya keyakinan bahwa siswa yang akan kita layani kelak di kemudian hari akan menjadi orang yang berguna. Dan yang keempat, Yesus kemudian membasuh kaki para murid. Apa artinya, Bapak Ibu? Yesus membersihkan, menyiapkan perjalanan hidup para murid. Jika ini kita kaitkan dengan profesi kita, apa yang kita lakukan kepada para siswa, sebenarnya kita sedang menyiapkan masa depan para siswa, agar para siswa kelak di kemudian hari akan menikmati masa depan yang cerah. Tugas guru adalah menyiapkan sebaik-baiknya para siswa itu demi masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Tuhan Yesus kemudian mengelap kaki para murid. Apa artinya? Tuhan Yesus melayani murid-muridnya sampai paripurna, sampai tuntas. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kehidupan para muridnya. Nah, jika itu diterapkan di dalam tugas kita sebagai seorang guru, kita harus melakukan, kita harus menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu, itulah makna pelayanan Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Hal itu kita gunakan sebagai dasar dan arah kita menjadi guru profesional yang melayani dengan hati. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berefleksi bersama-sama. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat diri masing-masing dengan jujur. Bapak dan Ibu, mari kita meneliti diri kita masing-masing. Mengapa Bapak dan Ibu menjadi guru? Dan apa motivasi Bapak Ibu menjadi guru? Silahkan Bapak dan Ibu, saya beri waktu beberapa saat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun alasan Bapak dan Ibu menjadi guru, itu tidak penting. Karena kenyataannya sekarang ini Bapak dan Ibu menjadi guru. Mari kita sadari bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan pekerjaan guru ini kepada kita. Oleh karena itu, mari kita menumbuh kembangkan motivasi dengan benar, supaya kita juga bisa melakukan dengan benar. Bapak dan Ibu, mari kita belajar tentang motivasi. Pada hakikatnya, motivasi itu menjadi dasar semua perilaku. Jika motivasi salah, maka perilakunya juga akan salah. Jika perilaku itu salah, maka Bapak Ibu, itu akan menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan kehidupan. Sebagai contoh, jika seseorang ingin meraih jabatan tertentu
dia mempunyai motivasi yang salah, maka perilakunya juga akan salah. Orang itu bisa saja kemudian berurusan dengan hukum karena korupsi. Ketika perilakunya salah, maka akan menghancurkan diri sendiri, bahkan keluarganya, bahkan kemudian menghancurkan kehidupan ini. Sebaliknya Bapak Ibu, jika motivasinya benar, maka perilakunya juga akan benar. Jika perilakunya itu benar, maka akan membangun diri dan membangun kehidupan. Jika seseorang ingin meraih jabatan tertentu dengan motivasi yang benar, ingin melayani, ingin memperbaiki kehidupan banyak orang, ingin mengabdikan hidupnya kepada banyak orang, maka perilakunya akan benar. Setelah perilaku itu benar, maka akan membangun dirinya sendiri. Hidupnya akan semakin baik, hidupnya akan semakin bermakna, dan kemudian akan membangun kehidupan orang lain. Dengan demikian, motivasi yang benar, perilaku yang benar, itu akan menjadi berkat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, berikut ini saya sajikan sebuah video klip pendek. Mari kita melihat tayangan berikut ini. Hari ini saya hendak bercerita tentang guru. Sudah banyak guru dengan kisah-kisah yang luar biasa tampil di acara ini. Lalu apa hebatnya guru-guru yang akan saya ajak ngobrol pada hari ini? Mari kita langsung panggil Pak Guru Untung. Pak Untung, terima kasih. Mohon maaf, biasanya kalau orang bertemu Anda dengan kondisi seperti ini harus menyalami Anda bagaimana? Ya pakai kaki dong. Oh, pakai kaki? Oke, apa kabar? Iya. Baik, monggo, silakan duduk. Apa benar Anda seorang guru? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Guru di mana? Di MI dan MTS Miftahul Ulum Batang-Batang. Batang-Batang itu di mana? Batang-Batang masuk Kabupaten Sumeneb. Sumeneb, Betul. Madura? Iya, Madura. Oke. Pak Untung ngajar apa? Pertama, ketika saya masih sudah keluar dari pesantren, itu yang saya ajar emban bahasa Arab. Bahasa Arab? Iya, pertama. Terus setelah itu Al-Quran hadis, kemudian diberi lagi pegangan umum IPS, terus fikih, akidah, sekaligus PPKN. Banyak kali. Iya. Oke, itu sudah berapa lama jadi guru? Mulai tahun 1992. Saya harus minta maaf ini, dengan kondisi tanpa tangan seperti ini, kan biasanya guru menulis di papan tulis. Iya. Memberikan nilai ujian, ulangan. Dengan kondisi seperti ini bagaimana Anda melaksanakan atau melakukan tugas-tugas sebagai guru? Ya, semuanya saya laksanakan dengan memakai kaki. Menulis di papan tulis? Di papan tulis pun pakai kaki, terus mengisi daftar nilai pakai kaki, bahkan mengerjakan administrasi kantor itu pakai kaki. Wow. Tentu kita semua ingin tahu bagaimana ceritanya sampai Pak Untung bisa jadi guru, dan bagaimana ketika murid pertama kali melihat gurunya seperti ini. Tapi sebelum itu tentu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pepatah ini sangat tepat ditujukan kepada Untung,
pria asal Sumeneb, Jawa Timur yang merupakan guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Lahir tanpa memiliki lengan, Untung mengajar murid-muridnya menggunakan kaki. Dengan piawai, jari-jari kakinya bisa menulis huruf-huruf Arab layaknya tulisan tangan. Murid-murid Untung pun tidak merasa risih atau aneh melihat kondisi gurunya seperti itu. Pak Untung itu lucu dan menyenangkan anak-anak dan menghibur. Keterbatasannya Pak Untung bisa mengajar kita malah bisa lebih baik dari guru-guru yang lain. Aku nggak mau berpisah sama Bapak Untung. Bapak dan Ibu, sangat menarik tayangan tadi. Mari kita berdiskusi. Apa kesan Bapak dan Ibu terhadap Pak Guru Untung tersebut? Ya, bagus sekali. Menurut Bapak dan Ibu, apa motivasi Pak Guru Untung bekerja sebaik itu? Apa motivasinya Pak Guru Untung itu bisa bekerja sedemikian baik? Silakan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, yang Bapak Ibu ungkapkan itu semuanya benar dan semuanya baik. Saya menyimpulkan bahwa motivasi dasar Pak Guru Untung bekerja dengan baik ada dua hal. Pak Guru Untung bekerja dengan sebaik-baiknya. Motivasinya yang pertama adalah beribadah. Yang dilakukan itu sebagai sarana ibadah. Pak Guru Untung menyadari bahwa ia melakukan semuanya itu sebagai alat ibadahnya kepada Tuhan. Dia yakin dengan bekerja sebaik-baiknya, amalnya itu diterima oleh Tuhan. Yang kedua, motivasi dasar yang kedua, Pak Guru Untung ini ingin hidup bermakna bagi orang lain. Hidupnya meskipun dalam keterbatasan, Pak Guru Untung ini ingin memaknai hidupnya kepada anak-anak. Dengan dua motivasi itu, beribadah dan memaknai kehidupan, Pak Guru Untung ini bekerja dengan sebaik-baiknya untuk para siswanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat diri kita. Apa motivasi yang harus kita tumbuh kembangkan sebagai guru Kristiani? Bapak dan Ibu, kita harus memahami dan menyadari prinsip dasar berikut ini. Yang pertama, marilah kita sungguh menyadari bahwa Tuhan telah melayani hidup kita dengan sempurna dan paripurna. Dengan sempurna artinya Tuhan memberikan segala sesuatu kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tuhan telah menjamin segala sesuatu untuk kita. Melayani dengan paripurna. Pelayanan Tuhan kepada kita tuntas sampai pada akhirnya. Tuhan di dalam diri Yesus Kristus bersedia untuk berkorban. Itu semua untuk kita, untuk melayani kita. Kemudian yang kedua, marilah kita sadari
pekerjaan kita sebagai guru adalah anugerah dari Tuhan, adalah pemberian dari Tuhan. Lepas dari bagaimana kita dulu memilih sebagai guru, tetapi kenyataannya sekarang ini kita hidup sebagai guru. Tuhan memberikan anugerah itu, Tuhan memberikan kepercayaan itu sebagai seorang guru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyadari bahwa Tuhan telah terlebih dulu melayani hidup kita dengan sempurna dan paripurna, setelah kita menyadari bahwa pekerjaan guru itu anugerah dari Tuhan, lalu apa yang kita lakukan? Bapak dan Ibu, ada 3 hal penting yang kita lakukan, yaitu melayani dengan syukur. Yang kedua, melayani dengan hormat. Dan yang ketiga, melayani dengan tanggung jawab. Bapak dan Ibu, mari kita pahami pelan-pelan satu demi satu. Yang pertama, melayani dengan syukur. Apa artinya bagi kita? Bapak dan Ibu, mari kita bersyukur dan bangga sebagai seorang guru. Rasa syukur dan bangga ini sangat penting. Hal itu menjadikan kita menjalani tugas ini dengan gembira dan bergairah. Kita akan bertugas dengan sukacita karena kita bersyukur bahwa pekerjaan ini dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang kedua adalah melayani dengan hormat. Apa artinya bagi kita? Bapak dan Ibu, yang memberi pekerjaan ini adalah Tuhan. Maka kita harus menerima dengan sikap hormat. Artinya adalah sebagai seorang guru, kita perlu menghormati profesi guru dengan berperilaku terhormat, berperilaku mulia. Itulah sikap kita. Kita melayani dengan hormat. Dan yang ketiga, melayani dengan tanggung jawab. Apa artinya bagi kita? Bapak dan Ibu, melayani dengan tanggung jawab artinya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Kita tidak akan pernah puas dengan pekerjaan hari ini. Kita akan terus menumbuh kembangkan. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik itu akan berlangsung terus-menerus. Itulah wujud bahwa kita bertanggung jawab terhadap Tuhan yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan guru profesional? Silakan berpendapat. Terima kasih. Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang guru profesional, mari kita pahami tentang tenaga profesional. Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan tenaga profesional adalah tenaga yang dipersiapkan, dididik secara khusus dalam bidang tertentu agar dapat mengerjakan tugasnya itu. Guru adalah tenaga profesional karena sebelum menjalankan tugasnya, guru dididik, dilatih, dipersiapkan agar dapat mengerjakan tugasnya itu.
di dalam rangka mengembangkan profesional, guru senantiasa mengembangkan diri, dipersiapkan, dididik untuk dapat mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. Dengan demikian, proses persiapan itu, proses pelatihan itu berlangsung terus-menerus agar guru dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan lebih baik. Dengan demikian, profesional itu akan menjadi tenaga ahli sehingga semakin dapat menerapkan ilmunya. Guru perlu terus-menerus berlatih, terus-menerus mengembangkan diri agar menjadi semakin ahli dan semakin dapat menerapkan ilmunya. Bapak dan Ibu, secara khusus, apa yang dimaksud dengan guru profesional? Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, guru profesional adalah guru yang semakin pintar, semakin terampil, semakin ahli, sehingga semakin bermakna bagi peserta didik. Saya menggunakan kata semakin. Artinya, profesionalisme itu bukan sesuatu yang final, selesai, tetapi berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, upaya profesional itu berlangsung seterusnya, terus-menerus mengembangkan diri. Dan yang kedua, yang disebut dengan guru profesional secara mudah dapat dijelaskan sebagai guru yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita pahami tugas guru menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Bapak dan Ibu, di sana jelas sekali tertulis, dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Bapak dan Ibu, mari kita berdiskusi. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi? Silakan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pendapatnya itu pada lembar kerja. Dipersilahkan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita pahami tugas guru menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008. Yang pertama adalah mendidik. Mendidik itu aspek perilaku, aspek moral. Bapak Ibu bisa melihat itu ditulis yang pertama. Artinya, guru mempunyai tugas untuk membentuk perilaku atau moralitas anak-anak menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Yang kedua, yaitu mengajar. Mengajar adalah aspek pengetahuan. Guru memberikan pengetahuan kepada para siswanya. Yang ketiga adalah membimbing. Disinilah guru mempunyai tugas menuntun para siswa, mengasuh para siswa.
Yang keempat adalah mengarahkan. Bagaimana guru menunjukkan tujuan, bagaimana guru mengarahkan para siswa menuju ke tujuan yang diharapkan. Yang kelima adalah melatih. Melatih itu merujuk pada aspek keterampilan. Yang keenam adalah menilai. Bagaimana guru menilai pada hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi, yaitu menilai proses belajar. Itulah tugas guru menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memahami Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru. Bapak dan Ibu, standar kompetensi guru inilah yang menjadi dasar dan arah pengembangan profesionalisme guru. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki dan senantiasa dikembangkan oleh guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Bapak dan Ibu, mari kita pahami dengan singkat masing-masing kompetensi dasar tersebut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Pada hakikatnya, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan penguasaan ilmu pendidikan dan pembelajaran. Di dalam Permendiknas tersebut ada 10 indikator yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik, yaitu menguasai karakter siswa, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, mengembangkan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, memfasilitasi pengembangan potensi siswa, berkomunikasi secara efektif, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi, memanfaatkan penilaian dan evaluasi untuk kualitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah melakukan tindakan reflektif. Itulah yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap guru terkait dengan kompetensi pedagogi. Kemudian yang kedua, yaitu kompetensi kepribadian. Pada hakikatnya, yang disebut dengan kompetensi kepribadian adalah mempunyai karakter yang baik dan benar. Seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian seharusnya mempunyai karakter yang baik, mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai watak yang baik dan benar. Indikator kompetensi kepribadian ada 5 indikator, yaitu bertindak sesuai dengan norma, pribadi yang jujur, akhlak yang mulia, dan menjadi teladan pada siswa maupun masyarakat. Kemudian pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Berikutnya, mempunyai etos kerja, tanggung jawab, bangga, dan percaya diri sebagai guru.
Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi kode etik guru. 5 indikator inilah yang merupakan penjabaran dari kompetensi kepribadian. Kemudian yang ketiga, yaitu kompetensi sosial. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan untuk menjalin komunikasi dan relasi dengan orang lain. Kompetensi sosial ini kemudian dijabarkan dengan indikator berikut ini. Bersikap inklusif atau terbuka, objektif dan tidak diskriminatif. Berkomunikasi efektif, empatik, santun kepada sesama, kepada pendidik, dan kepada orang tua siswa. Mampu beradaptasi, menyesuaikan diri, menempatkan diri dimanapun guru itu berada. Berkomunikasi dengan komunitas profesi dan profesi lain, baik lisan maupun tulisan. Oleh karena itulah seorang guru masuk di dalam sebuah organisasi profesi, yaitu PGRI. Yang berikut adalah kompetensi profesional. Bapak dan Ibu, pada hakikatnya yang disebut dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan ilmu dan media atau sarana pembelajaran. Indikator dari kompetensi profesional itu adalah berikut ini. Menguasai materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dengan tindakan reflektif. Dan yang terakhir, mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Demikian Bapak dan Ibu, 4 kompetensi dasar bagi guru profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, dari paparan tadi dapat kita simpulkan berikut ini. Kesimpulan yang pertama, marilah kita sadari dan kita yakini bahwa hakikat guru profesional adalah guru yang semakin ahli dan semakin bermakna. Agar semakin ahli, maka guru harus terus-menerus mengembangkan diri, terus-menerus belajar dan berlatih untuk mencapai profesionalisme yang sesungguhnya, yaitu semakin ahli, semakin bermakna. Diharapkan guru profesional itu pelayanannya khususnya kepada peserta didik semakin baik, semakin berguna, semakin bermakna. Dengan demikian, ilmu, pengetahuan, keterampilan semakin meningkat, kemudian dipakai untuk pelayanan yang semakin baik dan semakin berguna. Kesimpulan yang kedua, Bapak dan Ibu, marilah kita sadari, kita yakini, guru yang melayani dengan hati adalah guru yang dengan sadar dan gembira melayani secara total, memberikan yang terbaik kepada peserta didik di dalam rangka
mempersiapkan masa depan mereka yang cemerlang. Bapak dan Ibu, mari kita simak pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim, pada Hari Guru tahun 2019. Pidato ini sangat pendek, tetapi benar-benar bermakna dan akan menginspirasi bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang silahkan Bapak dan Ibu berefleksi dan kembali mencermati rincian standar kompetensi guru, yang kemudian berikan skor 1 sampai 5 menurut keberadaan Bapak dan Ibu masing-masing. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat diri masing-masing dengan jujur, mencermati standar kompetensi guru, kemudian berikan skor 1 sampai 5 menurut keberadaan Bapak Ibu masing-masing. Setelah selesai, saya minta Bapak dan Ibu memilih 3 aspek kompetensi yang menurut Bapak Ibu masih kurang dan perlu diperbaiki dan dikembangkan. Ini sangat penting. Bapak Ibu bisa menyampaikan hal itu kepada kami.
ini akan menjadi masukan bagi sekolah, bagi yayasan, dan bagi kami. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah perbincangan kita tentang menjadi guru profesional yang melayani dengan hati. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi pengembangan profesionalisme kita. Marilah kita sadari keberadaan guru itu sangat vital. Pada hakikatnya, guru adalah nabi-nabi kecil. Guru itu penjaga peradaban zaman, dan guru itu penuntun kemanusiaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.